Na'udzubillah min dzalik. Demi Allah adik-adik ini, kalau ada yang masih kuliah, yang masih sekolah, demi Allah, kalau kau durhaka sama orang tuamu, jangan kau harap bisa sukses dunia dan akhirat. Ridha Allah, ridal walidain, ridanya Allah tergantung dari ridanya kedua orang tua. Saya bukan mau menyombongkan diri, Pak. Ini Ustadz anak kita, Ananda ini, alhamdulillah bisa selesai di 2 universitas negeri, Pak. Saya selesai di Unhas, juga selesai di IAIN. Bersamaan saya kuliah. Saya selesai di Unhas 3 tahun 8 bulan. Jarang orang bisa begitu merangkap. Waktu salah tanya saya, bagaimana itu Ustaz? Saya bilang saya tidak kaya. Saya orang kampung. Saya tidak cerdas. Tapi saya pegang janji Allah. Ud'uli astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan permintaan paling mustajab untuk seorang anak dari bibir orang tuanya, terutama dari bibir yang mulia orang tua, ibu kita. Resep saya mau ujian pulang kampung, cium tangan orang tua, minta didoakan. Sekarang anak-anak malu cium tangannya orang tuanya. Malu Pak, sekalinya tangannya cowoknya nyosor. Tolong. Kenapa tangannya cowok nu cium dongo? Nah selingkuh jago lagi tolong. Karena itu ada selesai salat maghrib berjamaah mahasiswa, cowoknya jadi imam, ceweknya jadi makmum. Selesai sholat dia berdoa, selesai berdoa nak buka mikudungnya, ini perempuan maju di dekatnya cowoknya, nak bilang tabek kak, tolo. Kenapa tangannya cowok mencium tangannya orang tuamu barakah? Sekarang anak-anak gengsi. Kita dulu mau pergi sekolah kan cium tangan. Tapi ambo lo kayo lo mesti sekolah, lo doang nggak selama urun tu age sapa assalamualaikum. Sekarang anak-anak mau pergi sekolah ndak cium tangan apa? Kiss bye daddy. Dede, motor dibilang bule baru pesek. Ayana. Yo. Ada yang tanya sama saya, Ustaz. Ada tetanggaku remaja masjid, Ustaz. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Tiap malam dia tahajud. Jadi pengurus masjid, Ustaz. Ngajar ngaji tiap hari di masjid. Alhamdulillah. Tapi masalahnya, Ustaz, satu kekurangannya. Apa itu? Durhaka sama orang tuanya. Gimana itu, Ustaz? Saya bilang, demi Allah, anak seperti itu jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Al jannatu tahta akadamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ada lagi yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau bapakku tidak sholat, bapakku kurang ajar, bapakku kebal judi, bapak saya selingkuh, apakah saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Jawabannya ada pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya namanya Azar, produsen nyembah berhala. Dia bikin patung untuk disembah. Ketika Ibrahim alaihissalam mau fight dengan bapaknya, mau ribut dengan bapaknya, Allah katakan, Ibrahim, mari ngerek kau. Itu bapakmu, bagaimanapun dia orang tuamu. Lebih baik kau yang keluar dari desamu daripada kau ribut sama orang tuamu. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut, jangan kau berkata wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Berkata-katalah kepadanya qawlan karima, kata-kata yang mulia. Itu model anak sekolah. Dan kala saya ditanya, Ustaz, kenapa anak-anak sekarang susah dididik? Rata-rata majelis taklim binaan saya di Makassar, 2 saja curhatnya. 1, anaknya tidak bisa diurus. 2, suaminya selingkuh. Saya bilang, kenapa anak-anak sekarang susah diatur? Bagaimana mau diatur anaknya dengan baik? 1, yang selalu dikasih makan anak kita uang haram. Proyek fiktif, tanda tangan palsu. Bagaimana anaknya mau baik? Tidak percaya? Coba lihat anaknya guru-guru mengaji di Holo. Coba lihat anaknya guru mengaji dulu Pak. Ada yang jadi koruptor? Ada yang jadi bajingan? Hampir tidak pernah kita lihat. Yang masuk ke dalam anak-anaknya adalah makanan-makanan yang halal. Yang kedua, bagaimana anak kita mau soleh tidak pernah didoakan. Bu,
Orang tua yang baik, anaknya pergi nuntut ilmu, dia tinggal di belakang. Doakan anaknya, ya Allah, Engkaulah Zat pemilik ilmu pengetahuan. Berikan ilmu kepada anak saya, berikan dia kecerdasan, pelihara akhlaknya, cantikkan akhlaknya seperti Engkau telah cantikkan fisiknya. Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya pendek sekali. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ini doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang diajarkan kepada Luqmanul Hakim, yang diabadikan Allah dalam surah Luqman karena hebatnya itu doa. Rabbi habli minas sholihin. Anak kita mau pergi ke sekolah, usap kepalanya, bisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Pulang sekolah, alhamdulillah tidak terjadi yang kita cemaskan. Dekat dia, peluk dengan baik, bisik telinganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi habli minas sholihin. Anak kita lagi jatuh cinta dan memang itu susah untuk ditolak. Ajak ngomong di kamarnya. Di kamarnya sambil kita cerita. Sebelum tidur, selimuti dia, usap kepalanya, bisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Nakal, bisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ada kemanakanku, Pak, usia 6 tahun. Mau maghrib, masih main bola. Selesai main bola, kita ke masjid berjamaah sama Om. Dia bilang apa? Sebentar lagi Om. Ayo, kutungguin. Sekalinya asar maghrib, masih juga main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Ku bisik dekat telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis. Heran semua ibu lihat karena bilang, tahu aja gona Ustaz. Nabi si kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah makan jipi. Artinya apa? Silakan jepit sebagai pelajaran bahwa kalau kau salah ada sanksi dan hukumnya. Yang kedua, tetap doakan Rabbi habli minas sholihin, karena hidayah datang dari Allah, makanya kita doakan. Ini kita tidak marah sama anaknya, dimaki-maki, tempeleng, tendang, anjing. Nah, jadi betul anjing. Nah ya, ada lagi yang tanya sama saya, itu model anak sekolah, Ustaz, bagaimana model seperti kita ini? Yang sudah punya kerja, lain lagi modelnya. Dia lupa orang tuanya di kampung. Padahal masih orang tuanya itu jualkan sawah untuk warnainya waktu menikah. Karena dia pegawai negeri tidak ada ilmu. Baru sampai di pintu pagar, bengkok mukanya istrinya dari dalam. Datang sini bapakmu. Ku tahu itu bawa beras 50 kilo, pulang nanti 700.000. Halo Pak, Pak. Kalau ada istri tak begitu kurang ajar, tidak menghargai orang tua tak. Ajak diceraikan, kasihan kodon jandai. Tidak usah dicerai, tambah saja jadi 2. Siap? Oke. Nah, ibu-ibu yang kurang ajar sama mertua siap-siap ditambahi. Ada memang itu menantu kurang ajar. Mentang-mentang mertuanya hipertensi, pagi-pagi nak kasih makan ikan kering, siang telur asin.